Suamiku selalu memukulku setiap hari hanya karena masalah yang sepele. Suatu hari aku pura-pura terjatuh dari tangga dan pingsan. Karena panik suami membawaku ke rumah sakit. Tapi dia terdiam membeku. Wajahnya pucat ketika dokter memeriksaku. Ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jihan mengadu kopi di dalam cangkir porselen mahal itu dengan gerakan pelan. Tangannya tidak gemetar, setidaknya tidak lagi. Ia sudah terbiasa. Rumah besar ini adalah penjara mewahnya. Dindingnya dicat putih gading, lantainya marmer impor yang mengkilap, dan perabotannya dipilih langsung oleh desainer interior ternama. Dari luar, kehidupan Jihan dan Randy adalah impian setiap orang. Randy adalah pengusaha muda yang sukses, tampan, dan disegani. Jihan adalah istrinya yang cantik, syalihah, dengan hijab panjang yang selalu tergerai rapi, melambangkan kesempurnaan seorang istri. Tapi porselen yang retak tetaplah retak, tak peduli seberapa mahal harganya. Suara langkah kaki yang berat terdengar menuruni tangga. Itu Randy. Jihan segera meletakkan cangkir itu di atas nampan, di samping piring berisi roti panggang yang sudah diolesi selai. Ia berdiri tegak, merapikan hijabnya sejenak, dan memasang senyum tipis yang sudah ia latih ribuan kali. Senyum itu tidak pernah mencapai matanya. Randy tiba di meja makan. Ia tidak memandang Jihan. Matanya tertuju pada tablet yang menyala di tangannya, menampilkan grafik saham. Ia duduk, mengambil cangkir kopi, dan menyesapnya. Hening. Lalu, Randy meletakkan cangkir itu kembali dengan bantingan pelan. Tapi di rumah yang selalu hening ini, suara itu terdengar seperti ledakan. Apa ini? Desis Randy. Jihan menelan ludah. Kopinya, Mas. Aku tahu ini kopi. Kenapa pahit sekali? Suaranya masih pelan, tapi Jihan tahu getaran bahaya di dalamnya. Maaf, Mas. Tadi aku buat seperti biasa. Takarannya sama. Jihan berusaha menjelaskan, suaranya sedikit bergetar. Randy akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya yang tajam menatap Jihan. Selalu ada alasan. Kamu tidak pernah bisa melakukan satu hal dengan benar. Hanya membuat kopi. Biar aku buatkan yang baru. Jihan bergegas mengambil cangkir itu. Tidak perlu. Tangan Randy bergerak cepat, menepis tangan Jihan. Cangkir itu terlepas. Kopi panas tumpah mengenai lengan Jihan yang tertutup gamis rumahan. Jihan terpekik pelan, lebih karena kaget daripada sakit, meski rasa panas mulai menjalar. Lihat. Ceroboh, bentak Randy. Ia berdiri. Kamu tahu aku ada rapat penting pagi ini. Suasana hatiku harus bagus. Dan kamu mengacaukannya hanya karena kopi. Mas, aku tidak sengaja. Diam. Suara Randy menggelegar. Tangannya terangkat. Jihan secara refleks memejamkan mata dan mengangkat bahu, melindungi wajahnya. Tapi tamparan itu tidak datang ke wajahnya. Randy memukul bahunya dengan keras, cukup untuk membuat Jihan terhuyung dan menabrak kursi di belakangnya. Aku muak melihat wajah memelasmu, kata Randy. Ia merapikan dasinya, mengambil tas kerjanya. Ia menatap Jihan yang masih membeku di tempatnya dengan tatapan jijik. Bersihkan kekacauan ini. Aku tidak mau melihat setetes pun noda kopi saat aku pulang. Pintu depan dibanting menutup. Hening kembali menyelimuti rumah itu. Jihan membuka matanya perlahan. Bahunya nyeri. Lengannya terasa perih karena kopi panas. Tapi ia tidak menangis. Air matanya sudah kering bertahun-tahun lalu. Ia bergerak seperti robot. Mengambil lap, membersihkan tumpahan kopi di lantai marmer. Ia membersihkan pecahan cangkir porselen yang mahal itu. Setelah selesai, ia berjalan ke kamar mandi di dekat dapur. Ia menggulung lengan bajunya. Kulitnya memerah. Ia membuka keran air dingin dan mengalirkannya ke lengannya. Di lemari obat, ia mengambil salep luka bakar. Ia melakukannya dengan efisien, tanpa emosi. Ini adalah rutinitas. Kemarin, masalahnya adalah dasi yang salah setrika. Minggu lalu, karena ia lupa mengingatkan Randy tentang jadwal pertemuan dengan klien. Selalu ada alasan. Masalah sepele yang dibesar-besarkan menjadi alasan Randy melampiaskan amarahnya. Jihan kembali ke ruang makan. Ia menatap sisa roti panggang yang tidak tersentuh. Ia sudah kehilangan nafsu makan. Ia berjalan melewati ruang tamu yang luas. Lukisan-lukisan mahal tergantung di dinding. Patung-patung abstrak menghiasi sudut ruangan. Semua ini adalah fasad,
topeng yang menyembunyikan kebusukan di dalamnya. Pandangannya berhenti pada satu titik. Tangga. Tangga marmer yang melengkung indah menuju lantai 2. Tangga itu terlihat kokoh, dingin, dan keras. Jihan sering melewatinya. Tapi hari ini, ia memandangnya dengan cara yang berbeda. Randy tidak akan pernah melepaskannya. Jihan tahu itu. Randy terlalu peduli dengan citranya. Seorang Randy tidak mungkin gagal dalam rumah tangga. Ia tidak mungkin diceraikan. Jihan pernah mencoba meminta cerai secara baik-baik setahun yang lalu. Hasilnya adalah 3 hari ia tidak bisa berjalan, karena Randy mengurungnya di kamar dan memukulinya. Jika ia kabur, Randy akan menemukannya. Jaringan Randy ada di mana-mana. Ia akan diseret kembali. Dan hukumannya akan jauh lebih berat. Tidak. Ia tidak bisa kabur. Ia harus keluar dari rumah ini dengan cara yang sah. Dengan cara yang membuat Randy tidak bisa menahannya. Jihan menatap tangga itu. Matanya yang biasanya kuyu dan penuh ketakutan, kini berubah. Ada secercah tekad yang dingin di sana. Ia tidak bisa melawan kekuatan Randy dengan kekuatan. Ia harus menggunakan kelemahan Randy. Dan kelemahan terbesar Randy adalah citranya. Randy sangat panik jika sesuatu terjadi padanya di depan umum, atau jika sesuatu mengancam reputasinya sebagai suami yang sempurna. Jatuh. Ide itu muncul begitu saja. Jika ia jatuh dari tangga, Randy tidak punya pilihan selain membawanya ke rumah sakit. Randy harus terlihat sebagai suami yang panik dan penyayang. Di rumah sakit, ia akan aman. Di rumah sakit, ia akan bertemu orang lain. Dokter. Perawat. Di rumah sakit, ia bisa bicara. Jihan memegang pagar tangga yang dingin. Rencananya mulai terbentuk di kepalanya. Ini gila. Ini berbahaya. Ia bisa saja benar-benar terluka parah. Tapi apa bedanya? Hidup seperti ini setiap hari juga perlahan membunuhnya. Cukup, bisik Jihan pada pantulan dirinya di cermin besar di dinding ruang tamu. Malam ini, aku harus melakukannya malam ini. Siang itu, Jihan tidak hanya diam. Ia mempersiapkan segalanya dengan perhitungan yang matang. Ia tahu persis kapan Randy akan pulang. Biasanya sekitar jam 7 malam, kecuali jika ada makan malam dengan klien. Jihan memeriksa agenda Randy yang tertinggal di meja kerjanya. Hari ini kosong. Randy akan pulang tepat waktu. Jihan membersihkan rumah seperti biasa. Ia bahkan memasak makan malam kesukaan Randy. Semua harus terlihat normal. Ia tidak ingin Randy curiga sedikitpun. Tapi saat membersihkan area di dekat tangga, ia melakukan sesuatu. Ada sebuah vas keramik besar peninggalan ibu Randy di dekat kaki tangga. Vas itu adalah kesayangan Randy, lebih karena harganya yang mahal dan pengakuan sosial yang didapatnya daripada nilai sentimental. Jihan menggeser vas itu sedikit. Hanya beberapa sentimeter lebih dekat ke jalur jatuhnya. Jika ia jatuh, ia harus mengenai vas itu. Suaranya akan memekakkan telinga. Suaranya akan menambah drama, menambah kepanikan Randy. Ia juga memikirkan pakaiannya. Ia harus mengenakan gamis rumah yang agak licin bahannya, tapi tidak terlalu jelas terlihat. Ia harus memastikan benturannya nyata. Waktu merayap lambat. Jantung Jihan berdebar kencang sepanjang hari. Ini bukan lagi rasa takut pasif yang biasa ia rasakan. Ini adalah adrenalin, campuran antara ketakutan akan kegagalan dan harapan akan kebebasan. Pukul 6:30 malam, Jihan sudah siap di posisinya. Ia sedang berada di lantai atas, berpura-pura merapikan kamar tamu. Ia sengaja membiarkan lampu di lorong atas sedikit redup. Pukul 7:05, suara mobil Randy terdengar memasuki garasi. Jantung Jihan serasa mau meledak. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan gemetar di tangannya. Ia harus fokus. Suara pintu depan terbuka. Suara langkah kaki Randy yang arogan menggema di lantai marmer. Jihan, panggil Randy. Jihan tidak segera menjawab. Jihan, kamu di mana? Aku lapar. Suara Randy mulai terdengar kesal. Jihan muncul di puncak tangga. Hijab bergo yang ia kenakan sedikit miring, seolah-olah ia terburu-buru. Maaf, Mas. Aku di atas, tadi sedang. Cepat turun. Siapkan makanku, potong Randy. Ia berdiri di kaki tangga, melonggarkan dasinya. Ini saatnya. Jihan mulai melangkah turun. 1 anak tangga. 2 anak tangga. Randy memperhatikannya dengan tidak sabar. Jihan tahu pemicu suaminya. Ia hanya perlu sedikit kesalahan. Mas, kata Jihan, suaranya dibuat sedikit ragu. Tadi siang, ada telepon dari bank. Katanya ada masalah dengan kartu kredit. Randy langsung menegang.
Masalah keuangan adalah hal yang sensitif bagi citranya. Bank mana? Siapa yang bicara? Kenapa mereka menelepon ke rumah? Aku tidak tahu, Mas. Katanya tagihan. Sudah aku bilang jangan pernah ikut campur urusanku. Suara Randy meninggi. Ia mulai melangkah naik satu anak tangga, mendekati Jihan. Kamu ini bodoh sekali. Apa yang kamu katakan pada mereka? Jihan mundur selangkah, persis seperti yang ia rencanakan. Ia membiarkan kakinya seolah salah langkah di tepi anak tangga. Aku hanya bilang. Hanya apa? Randy sudah 2 anak tangga di bawahnya. Ia mengulurkan tangan, hendak mencengkeram lengan Jihan. Saat itulah Jihan beraksi. Ia tidak menunggu Randy menyentuhnya. Ia membiarkan tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia melepaskan pegangannya pada pagar tangga. Ia berteriak. Bukan teriakan palsu, tapi teriakan yang menyalurkan semua rasa sakit dan ketakutannya selama ini. Tubuhnya berguling. Ia merasakan sakit yang luar biasa saat punggungnya menghantam tepi anak tangga yang keras. Ia terus berguling, lebih cepat. Ia mengarahkan tubuhnya ke vas keramik itu. Brak! Suara keramik pecah berkeping-keping terdengar memekakan telinga. Kemudian, tubuh Jihan menghantam lantai marmer di bawah dengan bunyi gedebuk yang mengerikan. Dan ia diam. Jihan menahan napas. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Punggungnya serasa patah. Kepalanya terbentur, meski tidak sekeras yang ia takutkan. Ia memejamkan mata rapat-rapat, memaksa tubuhnya untuk tidak bergerak. Ia harus pingsan. Ia harus terlihat pingsan. Keheningan melanda. Jihan bisa mendengar napas Randy yang tercekat. Jihan? Tidak ada jawaban. Jihan? Suara Randy terdengar lebih keras, ada nada panik yang baru. Jihan, bangun. Ini tidak lucu. Randy berlari menuruni sisa tangga. Ia mengguncang bahu Jihan. Jihan, bangun. Jihan tetap diam. Ia mengendalikan napasnya agar terdengar dangkal. Sial, sial, sial. Randy mengumpat. Jihan bisa merasakan Randy memeriksa denyut nadinya di leher. Tangannya gemetar. Jihan tahu apa yang ada di pikiran Randy. Bukan, apakah istriku baik-baik saja? Tapi, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika dia mati? Apa yang akan aku katakan pada orang-orang? Pecahan vas ibu ada di mana-mana. Ini kacau. Bei Asih. Bei Asih. Teriak Randy, memanggil asisten rumah tangga mereka yang biasanya sudah pulang jam segini. Tapi hari ini Jihan sengaja memintanya lembur untuk membersihkan gudang, memastikan ada saksi lain di rumah. Bei Asih berlari tergopoh-gopoh dari arah belakang. Ya, Tuan? Astagfirullah, Non Jihan. Jangan banyak tanya. Siapkan mobil. Cepat. Buka gerbangnya. Bentak Randy. Randy tidak menunggu. Ia mengangkat tubuh Jihan. Caranya kasar, tidak ada kelembutan di sana. Jihan harus menahan diri untuk tidak meringis kesakitan saat Randy menyeretnya. Ia dilempar begitu saja ke kursi belakang mobil mewah Randy. Selama perjalanan ke rumah sakit, Jihan tetap mempertahankan aktingnya. Setiap guncangan mobil mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuhnya, tapi ia menahannya. Ia mendengar Randy menelepon seseorang. Ya, kecelakaan kecil di rumah. Istriku jatuh dari tangga. Tidak, aku sedang membawanya ke rumah sakit Medika. Pastikan semuanya siap. Aku tidak mau menunggu. Bahkan dalam keadaan panik, Randy masih mengontrol situasi. Mereka tiba di UGD. Randy berteriak-teriak. Dokter? Suster? Cepat, istri saya tidak sadar. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Jihan bisa merasakan tubuhnya dipindahkan ke brankar. Lampu-lampu terang di langit-langit UGD menusuk matanya yang terpejam. Tolong, selamatkan istri saya, ucap Randy dengan suara yang dibuat serak dan penuh kekhawatiran kepada perawat yang mendorongnya. Jihan dibawa masuk ke ruang pemeriksaan. Tirai ditutup. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Randy tidak bisa menjangkaunya. Jihan sedikit mengintip dari balik kelopak matanya. Randy ditahan di luar oleh perawat. Rencananya berhasil. Ia sudah keluar dari penjara itu. Tolong, Dok. Pasien trauma, jatuh dari tangga. Tekanan darah mulai stabil, tapi belum sadar, kata seorang perawat. Jihan mendengar langkah kaki mendekat. Ia harus tetap berpura-pura pingsan sampai ia tahu situasinya aman. Baik, saya ambil alih. Tolong siapkan alat periksa pupil, kata sebuah suara pria yang tenang dan berwibawa. Jihan merasakan kehadiran orang itu di sampingnya.
Biar saya periksa dulu, kata dokter itu. Di saat yang sama, Randy, yang tidak sabar, menyibak tirai dengan paksa. Bagaimana keadaan istri saya? Dok, saya harus tahu. Suara Randy terhenti. Jihan, yang masih pingsan, merasakan perubahan atmosfer di ruangan itu. Udara tiba-tiba menjadi sangat tegang. Ia memberanikan diri membuka matanya sedikit, hanya segaris tipis. Ia melihat suaminya, Randy, berdiri mematung di celah tirai. Wajah Randy yang biasanya angkuh dan penuh kendali, kini pucat pasi. Rahangnya mengatup keras, matanya membelalak ngeri. Ia terdiam membeku. Jihan mengalihkan pandangannya ke arah yang dilihat Randy. Ke arah dokter yang sedang berdiri di samping brankarnya. Dokter itu juga sedang menatap Randy. Tatapannya dingin, tajam, dan penuh kebencian yang tidak tersembunyi. Randy? Suara dokter itu memecah kesunyian. Kita bertemu lagi. Ruang UGD itu riuh. Suara erangan pasien lain, derit roda brankar, dan panggilan nama melalui pengeras suara bercampur baur. Tapi di bilik kecil yang dipisahkan oleh tirai hijau, suasana mendadak senyap. Senyap yang mencekik. Randy berdiri membeku di celah tirai. Wajahnya, yang 5 menit lalu penuh dengan kepanikan palsu dan arogansi, kini kehilangan semua warna. Pucatnya seperti mayat. Matanya terpaku pada pria berjas putih yang berdiri di samping Jihan. Rahangnya terkatup begitu rapat hingga otot-otot di pelipisnya menonjol. Ponsel yang tadi ia genggam erat untuk mengatur semua orang, terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi, bruk, yang pelan, namun terdengar seperti ledakan di tengah kesunyian itu. Dokter Heru tidak bergeming. Ia hanya balas menatap Randy. Jika Randy adalah es yang membeku karena syok, Heru adalah baja yang dingin karena kebencian yang terpendam. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan ramah. Hanya tatapan mata yang seolah menelanjangi Randy, menembus topeng pengusaha suksesnya, dan melihat langsung ke dalam jiwanya yang busuk. Randy, ulang Dokter Heru. Suaranya tenang, profesional, namun setiap suku katanya menusuk. Kita bertemu lagi. Jihan, yang masih berpura-pura pingsan, mengintip dari balik bulu matanya yang lentik. Jantungnya berdebar sangat kencang. Ini di luar rencananya. Siapa dokter ini? Kenapa Randy, suaminya yang perkasa, yang tidak pernah takut pada apapun, terlihat seperti hantu yang ketakutan? Rencana Jihan adalah kabur dari Randy. Tapi ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Ini adalah pergeseran kekuasaan yang tidak ia duga. Randy sepertinya baru bisa kembali bernapas. Ia menelan ludah. Ia mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa kendali dirinya. Heru, kata Randy, suaranya serak. Kamu dokter di sini? Saya dokter jaga malam ini, jawab Heru, singkat. Ia lalu mengalihkan pandangannya dari Randy ke Jihan, seolah Randy tidak lagi penting. Profesionalismenya kembali. Perawat, laporan. Pasien Nyonya Jihan, 30 tahun. Jatuh dari tangga. Tidak sadar di lokasi. GCS menurun dalam perjalanan, tapi sekarang stabil, lapor perawat dengan sigap. Heru mengangguk. Tuan Randy, katanya, tanpa memandang Randy. Tolong tunggu di luar. Anda menghalangi jalan. Saya harus memeriksa istri Anda. Perintah itu, bukan permintaan. Randy, yang terbiasa memberi perintah, kini diperintah. Ia terlihat ingin membantah. Mulutnya membuka dan menutup. Ia ingin marah, tapi di hadapan Dokter Heru, amarahnya seolah tumpul. Tapi, saya suaminya. Saya harus. Justru karena Anda suaminya, Anda harus tenang dan membiarkan kami bekerja. Potong Heru dengan dingin. Ia mengambil senter kecil dari sakunya. Perawat, tolong antar Tuan Randy ke ruang tunggu. Randy menatap Heru dengan tatapan membunuh. Tapi ketakutan di matanya lebih besar dari amarahnya. Dengan langkah kaku, ia mundur. Tirai ditutup kembali. Jihan bisa mendengar Randy mondar-mandir di luar tirai. Ia mendengar Randy membentak perawat yang mencoba menenangkannya. Tapi ia tidak berani masuk kembali. Di dalam bilik, Dokter Heru memulai pemeriksaannya. Jihan merasakan tangan Heru yang dingin tapi mantap membuka kelopak matanya satu persatu. Cahaya senter terasa menusuk. Pupil reaktif, gumam Heru. Ia lalu menekan beberapa titik di leher dan bahu Jihan, mencari fraktur. Sakit? Jihan tetap diam. Ia masih dalam perannya. Heru beralih ke stetoskop. Ia menempelkannya di dada Jihan. Tarik napas panjang. Jihan tidak bisa menahannya lagi. Saat Heru sedikit menekan area di bawah tulang rusuknya, Jihan meringis pelan.
Bukan hanya karena jatuhnya. Tapi karena disitulah Randy menendangnya 3 hari yang lalu. Heru terdiam. Ia pasti merasakannya. Ia pasti tahu. Oke, kata Heru kepada perawat. Siapkan röntgen untuk toraks, servikal, dan panggul. Cek juga kepalanya, CT scan. Perawat itu mengangguk dan segera keluar untuk mempersiapkan. Kini, hanya ada Jihan dan Dr. Heru di dalam bilik. Suara Randy di luar terdengar samar-samar. Bu Jihan, suara Heru kini berbeda. Lebih pelan, tidak sedingin tadi. Mereka sudah pergi. Anda bisa membuka mata Anda. Jihan ragu sejenak. Tapi ia melakukannya. Ia perlahan membuka matanya. Rasa sakit di punggungnya luar biasa. Kepalanya pening. Dr. Heru menatapnya. Ada gurat iba di wajahnya, tapi juga kemarahan yang terkendali. Saya Dr. Heru, katanya lagi. Anda aman di sini. Saya tidak akan membiarkan dia menyentuh Anda. Jihan tidak tahu harus berkata apa. Heru dengan sangat hati-hati menarik lengan gamis Jihan sedikit ke atas. Bukan lengan yang tadi terkena kopi panas. Tapi lengan kirinya. Lengan yang selalu ditutupi Jihan. Di sana, di bawah cahaya lampu UGD yang terang, terlihat jelas. Memar. Bukan memar kemerahan atau kebiruan seperti yang ada di punggungnya. Tapi memar yang sudah berumur. Warnanya kuning kehijauan. Bekas cengkeraman tangan yang kuat. Dr. Heru menyentuh memar itu dengan sangat lembut. Ini bukan dari tangga. Jihan terkesiap. Ia refleks menarik lengannya, tapi Heru menahannya dengan lembut. Memar di punggung Anda masih baru, kemerahan. Mungkin retak tulang rusuk. Memar di kepala Anda juga baru. Jelas Heru, suaranya seperti dosen kedokteran. Tapi memar di lengan Anda ini, warnanya kuning. Ini artinya sudah berumur setidaknya 1 minggu. Heru menatap mata Jihan dalam-dalam. Ini bukan pertama kalinya, kan, Bu Jihan? Air mata yang sudah lama Jihan tahan, yang tidak pernah ia keluarkan untuk Randy, kini menggenang. Ia tidak perlu menjawab. Tatapan matanya sudah memberitahu Dr. Heru segalanya. Dr. Heru menghela napas panjang. Kemarahan di matanya kini terlihat jelas. Saya harus membawa Anda ke ruang röntgen. Setelah itu, Anda akan dirawat inap. Apapun hasil tesnya, Anda akan dirawat. Jihan mengangguk lemah. Jangan takut, kata Heru lagi. Saya yang akan menangani kasus Anda secara pribadi. Randy tidak akan bisa berbuat apa-apa di rumah sakit ini. Ini wilayah saya. Jihan tidak mengerti apa yang terjadi. Ia tidak tahu siapa Dr. Heru. Ia tidak tahu mengapa Randy begitu takut padanya. Tapi satu hal yang ia tahu. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahannya, ia merasa ada yang melindunginya. Jihan berbaring di kamar VVIP Rumah Sakit Medika. Sendirian. Ini adalah kemewahan yang tidak pernah ia rasakan. Kamar itu luas, dengan sofa untuk tamu, televisi layar datar besar, dan jendela yang menghadap ke taman rumah sakit. Randy yang mengaturnya. Tentu saja. Suaminya tidak akan membiarkan istrinya dirawat di kelas biasa. Citra adalah segalanya. Hasil röntgen dan CT scan sudah keluar. Berita baiknya, tidak ada tulang yang patah. Berita buruknya, ia mengalami gegar otak ringan dan 2 tulang rusuknya retak. Rasa sakitnya luar biasa, tapi J-signal menahannya. Sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibanding sakit yang ia rasakan setiap hari bersama Randy. Randy ada di sini beberapa jam yang lalu. Ia duduk di sofa, memainkan ponselnya, berpura-pura menjadi suami yang khawatir setiap kali perawat masuk. Tapi matanya tidak pernah lepas dari Jihan. Ada ancaman di sana. Jangan bicara macam-macam. Begitu arti tatapannya. Tapi Randy terlihat gelisah. Ia jelas-jelas terganggu oleh kehadiran Dr. Heru. Sekarang, Randy sedang pergi. Katanya ada urusan mendadak di kantor yang tidak bisa ditunda. Jihan tahu itu bohong. Randy mungkin sedang mencari cara untuk mengeluarkannya dari sini, atau mencari cara untuk menyingkirkan Dr. Heru. Pintu kamar diketuk pelan. Jihan sedikit tegang, takut itu Randy. Tapi yang masuk adalah Dr. Heru. Ia tidak memakai jas UGD lagi, tapi jas dokter putih bersih dengan nama Dr. Heru, SPPD, tersemat di dadanya. Selamat siang, Bu Jihan. Bagaimana perasaan Anda? Tanyanya, suaranya tetap tenang. Sudah lebih baik, Dok. Terima kasih, jawab Jihan pelan. Suaranya masih serak. Dr. Heru menutup pintu di belakangnya. Saya sudah mengatur agar hanya perawat tertentu dan saya yang boleh masuk ke kamar ini tanpa izin Anda. Suami Anda akan diberitahu ini adalah prosedur standar untuk pasien gegar otak, agar tidak stres.
Jihan merasa sedikit lega. Kenapa? Kenapa dokter melakukan ini? Dokter Heru menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur Jihan. Ia menatap Jihan lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Karena saya tahu siapa suami Anda, Bu Jihan. Saya tahu apa yang bisa dia lakukan, kata Heru. Di UGD tadi, Randy terlihat sangat takut pada Anda. Jihan memberanikan diri bertanya. Kalian saling kenal? Dokter Heru menghela napas. Wajah profesionalnya sedikit luntur, digantikan oleh gurat kesedihan yang mendalam. Saya kenal dia. Bertahun-tahun yang lalu, Heru memulai ceritanya. Saya punya seorang adik perempuan. Namanya Marisa. Jihan mendengarkan dengan saksama. Marisa adalah adik satu-satunya saya. Kami sangat dekat setelah ibu kami meninggal. Dia gadis yang ceria, penuh tawa, pintar. Dia baru saja lulus kuliah desain interior. Ada kehangatan di mata Heru saat ia mengenang adiknya. Tapi kehangatan itu cepat padam. Lalu, dia bertemu Randy di sebuah pameran properti. Randy saat itu baru merintis usahanya. Dia menawan, ambisius, dan sangat pandai memanipulasi. Jihan merasa perutnya mual. Ini adalah cerita yang familiar. Mereka berpacaran. Saya tidak suka Randy sejak awal. Ada sesuatu yang dingin di matanya. Tapi Marisa dibutakan oleh cinta. 6 bulan kemudian, mereka bertunangan. Dan saat itulah, lanjut Heru, Marisa mulai berubah. Dia jadi lebih pendiam. Sering membatalkan janji. Beberapa kali saya melihat memar di lengannya, tapi dia selalu bilang itu karena dia ceroboh, jatuh, atau terbentur proyek. Alasan yang sama seperti yang mungkin sering Anda gunakan. Jantung Jihan berdebar. Saya mencoba bicara padanya. Saya memintanya untuk meninggalkan Randy. Dia menangis. Dia bilang dia takut. Randy mengancamnya. Mengancam akan menghancurkan karirnya, mengancam akan menyakiti saya. Randy mengisolasi dia dari teman-temannya, dari saya. Air mata Jihan mulai menetes. Ini bukan lagi ceritanya. Ini adalah cerita Marisa. Atau mungkin, ini cerita yang sama, hanya diulang dengan tokoh yang berbeda. Lalu, suara Heru tercekat. 1 minggu sebelum hari pernikahan mereka, Marisa menghilang. Menghilang? Bisik Jihan. Hilang tanpa jejak, kata Heru. Dia tidak ada di apartemennya. Ponselnya tidak aktif. Mobilnya masih di parkiran. Tidak ada catatan, tidak ada apa-apa. Apa kata polisi? Polisi mencari. Tentu saja. Tapi Randy sangat pandai bersandiwara. Dia menangis di depan polisi. Dia terlihat seperti tunangan yang patah hati. Dia bahkan memasang iklan di koran, menawarkan hadiah bagi siapa saja yang menemukan Marisa. Dia bilang Marisa mungkin labil, stres sebelum pernikahan, dan lari. Dan mereka percaya. Mereka tidak punya alasan untuk tidak percaya. Tidak ada bukti kekerasan. Randy membersihkan semuanya dengan rapi. Kasus itu akhirnya ditutup. Dianggap sebagai orang hilang yang pergi atas kemauannya sendiri. Heru menatap Jihan, matanya berkilat marah. Tapi saya tahu. Saya tahu dia tidak lari. Marisa tidak akan pernah pergi tanpa pamit pada saya. Saya tahu Randy telah melakukan sesuatu padanya. Tapi saya tidak punya bukti. Saya tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat dia membangun kerajaannya di atas hilangnya adik saya. Keheningan memenuhi ruangan. Jihan akhirnya mengerti. Ketakutan Randy di UGD bukanlah ketakutan biasa. Itu adalah ketakutan akan masa lalu yang kembali menghantuinya. Saya tidak tahu, bisik Jihan, tubuhnya gemetar. Saya tahu, kata Heru. Saya menjadi dokter. Saya bekerja keras. Saya sengaja pindah ke rumah sakit ini, rumah sakit terbesar di kota ini, berharap suatu hari nanti, entah bagaimana, saya akan menemukan sesuatu. Saya tidak pernah menyangka Randy akan membawa korban berikutnya tepat ke depan pintu saya. Dokter Heru mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Bu Jihan, Randy bukan hanya pelaku KDRT. Saya yakin dia lebih dari itu. Dia berbahaya. Saya tahu, Jihan akhirnya mengaku. Saya merencanakan ini. Jatuh dari tangga. Saya harus keluar dari rumah itu. Saya pikir saya hanya ingin bercerai. Perceraian tidak ada dalam kamus Randy, kata Heru. Dia tidak akan pernah melepaskan Anda. Anda tahu terlalu banyak. Sama seperti Marisa. Jihan merasa putus asa. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Untuk saat ini, Anda aman di sini, kata Heru. Anda akan dirawat selama mungkin.
Gegar otak dan retak tulang rusuk memberi kita waktu. Gunakan waktu ini untuk pulih. Tapi Randy akan membawa saya pulang. Saya akan menahannya. Tapi kita perlu bukti. Bukan hanya memar Anda. Kita perlu sesuatu yang bisa menjatuhkannya untuk selamanya. Sesuatu yang bisa membuka kembali kasus Marissa. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Randy berdiri di sana. Wajahnya tegang. Ia pasti sudah menunggu di luar. Maaf, dokter, kata Randy, suaranya dibuat seramah mungkin, tapi matanya dingin. Saya rasa jam berkunjung pribadi Anda sudah selesai. Istri saya perlu istirahat. Randy berjalan masuk, membawa buket bunga mawar merah yang besar. Ia meletakkannya di meja samping tempat tidur Jihan. Ini untukmu, sayang. Semoga kamu cepat sembuh. Jihan memandang suaminya. Pria yang sama yang memukulnya kemarin. Pria yang sama yang mungkin telah membunuh tunangannya. Dokter Heru berdiri. Ia merapikan jasnya. Tentu saja, Tuan Randy. Saya hanya memeriksa kondisi pasien. Dia harus banyak istirahat. Jangan sampai stres. Heru menatap Randy. Tulang rusuk yang retak itu tipis. Dekat sekali dengan paru-paru. Jika ada benturan lagi, sekecil apapun bisa berakibat fatal. Randy tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Saya akan menjaganya dengan sangat baik, Dok. Seperti menjaga barang porselen yang paling berharga. Dokter Heru mengangguk. Saya yakin Anda akan melakukannya. Ia berjalan ke pintu, tapi berhenti sejenak dan menoleh ke Jihan. Saya akan periksa lagi besok pagi, Bu Jihan. Saat Heru pergi, Randy duduk di kursi yang tadi diduduki Heru. Ia mengambil tangan Jihan. Cengkeramannya erat, menyakitkan. Jadi, bisik Randy, senyumnya hilang. Cerita apa yang kamu katakan pada dokter Sok pahlawan itu, Jihan? Cengkeraman Randy di pergelangan tangan Jihan begitu kuat. Kuku-kukunya menancap kulit, tepat di dekat bekas infus. Jihan meringis. Bukan akting. Rasa sakit dari tulang rusuknya yang retak, bercampur dengan cengkeraman Randy, membuat napasnya sesak. Mas sakit, bisik Jihan, air matanya menggenang. Randy tidak peduli. Matanya menyorot tajam. Jawab aku, Jihan. Apa yang kamu katakan pada dokter itu? Aku tidak bilang apa-apa, Jihan terisak. Dia hanya bertanya, aku bilang aku jatuh. Kepalaku pusing sekali, Mas. Jihan sengaja membiarkan dirinya terlihat lemah. Ia menggunakan statusnya sebagai pasien. Di rumah, kelemahan adalah pemicu kemarahan Randy. Di sini, di rumah sakit, kelemahan adalah satu-satunya perisainya. Randy tidak akan berani berbuat lebih jauh di wilayah musuhnya. Kamu pikir aku bodoh? Desis Randy. Kamu pikir aku tidak tahu siapa Heru? Dia menatapku seolah aku ini sampah. Aku tidak kenal dia, Mas. Sumpah, kata Jihan. Ia mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman Randy semakin kuat. Tepat saat itu, pintu kamar VVIP itu terbuka. Seorang perawat muda masuk sambil mendorong tiang infus berisi kantung cairan baru. Permisi, Nyonya Jihan. Waktunya ganti cairan. Perawat itu berhenti melangkah. Ia melihat pemandangan di depannya. Randy yang mencondongkan tubuh dengan wajah marah, dan Jihan yang menangis sambil memegangi tangannya. Atmosfer di ruangan itu langsung berubah. Randy tersentak. Ia melepaskan tangan Jihan seolah baru menyentuh bara api. Ia langsung berdiri dan mengubah ekspresinya. Dalam sepersekian detik, wajah marah itu hilang, digantikan topeng suami yang penuh kasih. Oh, sus, kata Randy, suaranya dibuat serak. Maaf, istri saya sepertinya kesakitan sekali. Dia baru saja mengeluh pusing hebat. Jihan menunduk, menyembunyikan tatapan kemenangannya. Ini adalah kemenangan kecil, tapi terasa sangat besar. Perawat itu, yang jelas tidak bodoh, memberikan senyum tipis yang profesional namun dingin kepada Randy. Tentu, Tuan. Biar saya periksa. Pasien gegar otak memang sering merasa tidak nyaman. Perawat itu mendekati Jihan. Bagaimana perasaannya, Bu? Pusing? Mual? Sakit di sini. Jihan menunjuk pelipisnya, lalu melirik pergelangan tangannya yang memerah. Perawat itu melihatnya. Ia tidak berkomentar, tapi tatapannya saat kembali memandang Randy sudah cukup. Mungkin sebaiknya Ibu Jihan istirahat dulu, Tuan. Ketenangan sangat penting untuk pemulihan. Randy mengepalkan tangannya. Ia tahu ia baru saja kalah satu ronde. Ia dipaksa mundur oleh seorang perawat. Saya akan tunggu di luar, kata Randy kaku.
Ia berjalan keluar, membanting pintu sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Setelah Randy pergi, Jihan baru bisa bernapas. Suami Anda sangat perhatian. Ya, Bu, kata perawat itu pelan, sambil mengganti kantung infus. Nada bicaranya jelas menyeratkan makna sebaliknya. Dia sedang stres karena pekerjaan. Jihan memberi jawaban standar. Perawat itu mengangguk, tidak memaksa. Tadi Dokter Heru titip pesan. Beliau bilang, hasil lab darah ibu sudah keluar. Semuanya bagus. Beliau akan mampir lagi nanti setelah operasi. Perawat itu sengaja memberi jeda. Dokter Heru juga berpesan, ibu harus makan yang banyak. Beliau bilang, nutrisi sangat penting untuk menyembuhkan luka. Bukan hanya luka yang baru, tapi juga luka yang lama. Jihan menatap perawat itu. Ada pemahaman diam di antara mereka. Perawat ini adalah sekutu. Tolong, bisik Jihan, jangan biarkan suami saya masuk dulu. Bilang saja saya harus istirahat total. Bilang tekanan darah saya naik. Perawat itu tersenyum simpul. Itu ide yang sangat bagus, Bu Jihan. Akan saya sampaikan. Jihan sendirian lagi, tapi kali ini ia tidak merasa takut. Ia merasa sedang berperang. Otaknya bekerja keras. Randy takut pada Heru. Heru tahu Randy berbahaya. Dan Marisa, adik Heru, hilang. Randy pasti ada hubungannya dengan itu. Pikirannya melayang ke rumah. Rumah besar itu. Ada satu tempat yang selalu Randy larang untuk dimasuki. Gudang. Gudang kecil di bawah tangga belakang, dekat area cuci. Randy selalu bilang itu tempat penyimpanan barang-barang peninggalan almarhumah ibunya. Randy bilang barang-barang itu rapuh dan berdebu. Randy sendiri yang memegang kuncinya. Bahkan Bei Asih, yang sudah bekerja bertahun-tahun, tidak diizinkan masuk untuk membersihkannya. Randy sendiri yang akan membersihkannya sebulan sekali, selalu di malam hari. Dulu Jihan tidak peduli. Ia punya terlalu banyak masalah untuk memikirkan gudang berdebu. Tapi sekarang, ingatan itu terasa berbeda. Beberapa jam kemudian, Randy kembali. Kali ini ia lebih tenang, tapi lebih dingin. Ia pasti sudah menyusun rencana. Jihan, katanya sambil berdiri di dekat jendela, membelakangi Jihan. Aku sudah bicara dengan direktur rumah sakit. Dia temanku. Dia setuju kamu bisa melanjutkan perawatan di rumah. Jantung Jihan serasa berhenti berdetak. Apa? Tapi, Dokter Heru bilang. Persetan dengan Heru. Randy berbalik. Matanya merah. Aku tidak peduli apa katanya. Ini rumah sakit temanku. Aku yang bayar kamar VVIP ini. Aku suamimu, dan aku bilang kita pulang. Besok pagi. Tapi, Mas, kepalaku masih sakit. Jihan panik. Aku akan panggilkan perawat privat terbaik. Dokter bisa visit ke rumah. Kita punya segalanya di rumah. Randy mendekat. Ia duduk di tepi tempat tidur. Atau, kamu lebih suka di sini? Berduaan dengan dokter sok pahlawan itu? Bukan begitu, Mas. Diam, kata Randy. Dengar, Heru itu gila. Dia punya dendam pribadi padaku. Adiknya, Marisa, dia wanita tidak benar. Dia kabur dengan pria lain seminggu sebelum pernikahan kami. Dia mempermalukanku. Dan Heru menyalahkanku. Dia gila. Randy membelai pipi Jihan. Sentuhannya dingin. Jangan percaya apapun yang dia katakan. Dia hanya ingin menghancurkan rumah tangga kita. Jihan diam. Ia membiarkan Randy percaya bahwa ia termakan cerita itu. Ia mengangguk lemah. Aku takut, Mas. Bagus, kata Randy. Sekarang istirahat. Besok kita pulang ke rumah kita. Tempatmu yang aman. Randy duduk di sofa, membuka laptopnya, dan mulai bekerja. Seolah-olah semuanya normal. Tapi ia tidak benar-benar bekerja. Matanya terus melirik Jihan, mengawasinya. Jihan pura-pura tidur. Tapi di balik matanya yang terpejam, otaknya berputar. Ia harus pulang. Itu tidak bisa dihindari. Randy akan menyeretnya pulang. Tapi jika ia harus kembali ke penjara itu, ia tidak akan kembali sebagai korban. Ia akan kembali sebagai mata-mata. Dan ia tahu persis di mana ia harus mencari. Gudang. Malam itu, Dokter Heru datang lagi untuk ronde terakhir. Randy masih di sana. Suasana begitu tegang. Bagaimana, Dok? Tanya Randy, berdiri, menunjukkan dominasinya. Tidak bagus, kata Heru. Matanya tertuju pada monitor tekanan darah. Tekanannya naik lagi. Dan dia demam.
Saya tidak merekomendasikan dia pulang dalam kondisi ini. Randy menatap Heru. Saya sudah bicara dengan direktur. Direktur bukan dokter yang merawat pasien ini, balas Heru. Saya yang bertanggung jawab. Jika Anda memaksa membawanya pulang, Anda harus menandatangani surat pulang paksa. Dan jika terjadi sesuatu padanya, itu tanggung jawab Anda sepenuhnya. Ini adalah pertarungan kehendak. Randy adalah uang dan koneksi. Heru adalah hukum medis. Randy terdiam. Ia tidak bisa mengambil risiko citranya hancur jika Jihan kenapa-kenapa setelah ia paksa pulang. Beri dia obat terbaik, kata Randy akhirnya, menyerah untuk malam ini. Aku akan kembali besok. Randy pergi. Setelah memastikan Randy benar-benar jauh, Heru menatap Jihan. Dia mau membawamu pulang, kata Heru. Saya tahu, jawab Jihan. Mas Randy bilang, Marisa kabur dengan pria lain. Wajah Heru mengeras. Dia bohong. Marisa tidak seperti itu. Saya percaya, kata Jihan. Dokter, di rumah kami ada gudang. Di bawah tangga belakang. Randy selalu menguncinya. Tidak ada yang boleh masuk. Mata Heru menajam. Gudang? Dia bilang itu tempat barang ibunya. Tapi dia sangat protektif. Saya rasa. Itu dia, potong Heru. Jihan, saya tidak bisa menahanmu di sini selamanya. Randy akan menemukan cara. Dia akan memindahkanmu ke rumah sakit lain. Kamu harus pulang. Saya takut, bisik Jihan. Kali ini berbeda, kata Heru. Dulu kamu sendirian. Sekarang ada saya. Dengarkan. Saat kamu pulang, tugasmu hanya satu. Jangan melawannya. Pura-pura jadi istri penurut yang ketakutan, seperti yang selalu kamu lakukan. Tapi amati dia. Heru melanjutkan. Amati di mana dia menyimpan kunci gudang itu. Jangan coba-coba mengambilnya. Beritahu saya di mana. Itu saja. Sisanya, biar saya yang urus. Saya punya orang yang bisa masuk. Jihan mengangguk. Saya akan cari tahu. Bagus, kata Heru. Sekarang istirahat. Kita akan mainkan drama, sakit, ini selama mungkin. Jihan memejamkan mata. Rencana gila jatuh dari tangga telah membawanya ke misteri yang jauh lebih gelap. Ini bukan lagi hanya tentang KDRT. Ini tentang Marisa. Ini tentang pembunuhan. 2 hari kemudian, Jihan terpaksa pulang. Randy akhirnya menang. Ia menggunakan koneksinya untuk mendatangkan dokter spesialis lain untuk opini kedua, yang tentu saja menyatakan Jihan cukup stabil untuk dirawat di rumah dengan fasilitas home care. Dokter Heru tidak bisa berbuat apa-apa selain menandatangani surat pelepasan dengan wajah marah. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Randy tidak banyak bicara. Ia menyetir dalam diam, tapi cengkeramannya yang erat pada setir menunjukkan emosi yang tertahan. Jihan duduk di sampingnya, mengenakan gamis dan hijab yang rapi, seperti istri penurut. Ia menatap keluar jendela, tapi pikirannya terkunci pada satu hal, kunci gudang. Saat mereka tiba, rumah besar itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih mengancam. Dan lebih sepi. Bei Asih kemana, Mas? Tanya Jihan, menyadari tidak ada yang menyambut mereka. Aku menyuruhnya cuti, jawab Randy datar sambil membawa tas Jihan masuk. Aku bilang dia ambil cuti sebulan. Pulang kampung. Aku ingin kita tenang. Hanya kita berdua. Aku akan merawatmu sendiri. Jantung Jihan mencelos. Sendirian. Benar-benar sendirian dengan Randy. Rencana Heru untuk mengamati dari jauh terasa sangat jauh sekarang. Randy membawa Jihan ke kamar mereka di lantai atas. Kamu istirahat di sini. Kamar ini akan jadi tempat perawatanmu. Benar saja. Randy telah mengubah kamar tidur utama mereka. Ada tempat tidur rumah sakit di sudut ruangan, tiang infus, dan mesin monitor kecil. Tapi ada satu hal lagi yang baru, kunci. Randy mengunci pintu kamar dari luar. Ini demi kebaikanmu, sayang, kata Randy dari balik pintu. Kamu sedang dalam pemulihan gegar otak. Kamu tidak boleh banyak bergerak. Nanti kamu jatuh lagi. Aku akan membawakan makanan dan obatmu. Panggil saja jika butuh apa-apa. Jihan menggedor pintu. Mas, buka pintunya. Kamu tidak bisa mengurungku. Aku tidak mengurungmu, Jihan. Aku melindungimu. Suara Randy terdengar tenang. Istirahatlah. Jihan terduduk di lantai. Ini lebih buruk dari penjara. Ia kini adalah tahanan di dalam kamarnya sendiri. Bagaimana ia bisa mencari kunci gudang jika ia terkurung?
Hari-hari pertama adalah neraka psikologis. Randy memainkan perannya dengan sempurna. Ia masuk 3 kali sehari, membawakan makanan enak, obat, dan membantunya ke kamar mandi. Ia bersikap lembut, tapi matanya selalu mengawasi. Ia tidak pernah meninggalkan Jihan sendirian di luar kamar. Ponsel Jihan disita, dengan alasan, radiasi tidak baik untuk gegar otak. Jihan hampir putus asa. Ia tidak bisa menghubungi Heru. Ia tidak bisa bergerak. Tapi Randy membuat satu kesalahan. Paranoia membuatnya ceroboh. Randy pikir Jihan lemah dan takut. Tapi ia salah. Jihan kini punya tujuan. Ia mengamati. Ia mencatat setiap gerakan Randy di dalam kamar. Ia memperhatikan kebiasaan baru Randy. Randy, yang dulu sangat rapi, kini terlihat sedikit berantakan. Ia sering mondar-mandir di kamar. Dan ia punya kebiasaan baru. Ia selalu menyentuh sebuah buku di rak buku besar di kamar mereka. Itu adalah sebuah buku tebal bersampul kulit. Kumpulan karya sastra klasik yang Jihan tahu Randy tidak pernah membacanya. Randy akan menyentuh buku itu setiap kali ia masuk, seolah memastikan buku itu masih ada. Suatu sore, Jihan berpura-pura tidur setelah minum obat. Randy masuk, mengira Jihan sudah terlelap. Jihan mengintip dari balik bulu matanya. Randy berjalan ke rak buku. Ia tidak menyentuh buku itu. Ia mengambilnya. Ia membukanya. Dan Jihan melihatnya. Buku itu telah dilubangi tengahnya. Di dalamnya, berkilau di bawah cahaya lampu, ada sebuah kunci. Kunci kuno yang kecil, berwarna perunggu. Kunci gudang. Randy mengambil kunci itu, menatap Jihan sejenak untuk memastikan ia masih tidur. Lalu keluar kamar, mengunci pintu. Jihan mendengar langkah kakinya menuruni tangga. Ia pasti pergi ke gudang. Setengah jam kemudian, Randy kembali. Ia meletakkan kunci itu kembali ke dalam buku, meletakkan buku itu di rak, dan keluar kamar. Jihan kini tahu. Sekarang, ia hanya butuh kesempatan. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Randy mendapat telepon. Jihan bisa mendengarnya dari dalam kamar. Suara Randy tegang. Apa maksudmu audit mendadak? Siapa yang memberi perintah? Aku akan ke sana sekarang. Randy panik. Sesuatu di kantornya kacau. Jihan bertaruh. Ini pasti ulah Dr. Heru, yang menggerakkan bidaknya dari luar. Randy membuka pintu kamar dengan tergesa. Jihan, aku harus pergi. Ada masalah di kantor. Mas, jangan pergi. Jihan memainkan perannya, memasang wajah ketakutan. Aku sendirian. Hanya sebentar. Aku akan kunci pintu gerbang. Kamu aman di sini? Randy terlihat sangat stres. Ia bahkan tidak melihat kerak buku. Ia terburu-buru. Mas, panggil Jihan, saat Randy hendak menutup pintu. Apa lagi? Perutku sakit sekali. Tadi siang sepertinya salah makan. Obat maagku ada di dapur. Tolong. Randy mengumpat pelan. Ia tidak punya waktu untuk ini. Di mana? Di laci dapur, dekat kompor. Randy ragu sejenak. Ia harus segera pergi. Cepat ambil sendiri. Aku tunggu di sini. Ia membiarkan pintu kamar terbuka. Ini dia. Jihan berjalan pelan, berpura-pura menahan sakit. Ia keluar kamar. Randy berdiri di depan pintu, mengetuk-ngetukkan jarinya di ponsel, tidak sabar. Jihan tidak berjalan ke tangga. Ia berjalan ke rak buku. Jihan, obatmu di dapur? Bentak Randy. Sebentar, Mas. Kepalaku pusing. Jihan bersandar di rak buku, tepat di sebelah buku tebal itu. Tangannya bergerak cepat. Ia mengambil buku itu, membuka sampulnya, dan mengambil kuncinya. Ia menyelipkan kunci dingin itu ke dalam saku gamisnya. Ia mengambil buku lain yang mirip, dan meletakkannya kembali di tempat yang sama. Randy terlalu panik untuk menyadari perbedaannya. Ayo, desak Randy. Jihan berjalan ke dapur. Ia mengambil obat mak. Randy mengantarnya kembali ke kamar. Aku kunci lagi. Jangan kemana-mana, kata Randy. Iya, Mas. Pintu ditutup. Kunci diputar. Beberapa detik kemudian, Jihan mendengar suara mobil Randy menderu dan meninggalkan halaman rumah. Ia sendirian. Jantung Jihan berdebar begitu kencang, hingga ia takut tulang rusuknya akan patah lagi. Ia memegang kunci di sakunya. Kunci itu terasa berat. Ia menunggu 10 menit. Memastikan Randy benar-benar pergi. Lalu, ia beraksi. Randy menguncinya di kamar, tapi Randy lupa satu hal. Jendela. Kamar mereka di lantai 2,
tapi tepat di luar jendela ada balkon kecil yang terhubung dengan atap garasi. Itu adalah rute yang berbahaya, tapi Jihan sudah tidak peduli. Ia membuka jendela kamarnya. Dengan menahan sakit, ia memanjat keluar. Kakinya gemetar. Ia merayap di atap garasi, lalu turun melalui teralis tanaman rambat di samping. Ia berhasil. Ia ada di halaman belakang. Ia berlari ke pintu samping, yang tembus ke area cuci. Dan di sanalah pintu itu. Pintu gudang di bawah tangga belakang. Pintu kayu sederhana yang terlihat tua, dicat putih, tapi dengan gembok modern yang besar. Gembok? Randy tidak hanya menguncinya dengan kunci di pintu. Ia menambah gembok. Kunci yang Jihan ambil, mungkin hanya untuk gagang pintunya. Jihan memeriksa gembok itu. Ini gembok kombinasi angka. Ia putus asa. Ia sudah sejauh ini. Ia menatap pintu itu. Cat putihnya sedikit terkelupas di beberapa bagian. Ia teringat sesuatu. Randy bilang ini barang-barang peninggalan ibunya. Jihan mencoba tanggal lahir ibu Randy. Tidak berhasil. Tanggal pernikahan orang tua Randy. Tidak berhasil. Lalu, ia teringat. Marissa. Randy bilang Marissa hilang seminggu sebelum pernikahan. Kapan tanggal pernikahan mereka yang gagal itu? Jihan pernah melihat undangannya di album foto lama. 22 Agustus 2208. Jihan memasukkan angka 2208. Gembok itu terbuka dengan bunyi, klik, yang pelan. Napas Jihan tercekat. Kenapa Randy menggunakan tanggal itu? Apakah itu rasa bersalah? Atau sebuah peringatan? Jihan membuka gembok. Ia lalu memasukkan kunci yang ia curi dari buku. Kunci itu berputar di gagang pintu. Pintu itu berderi terbuka. Aroma apak dan debu langsung menyeruak. Jihan menggunakan senter dari ponsel darurat yang disembunyikan Bei Asih di dapur untuknya sebelum Bei Asih cuti. Gudang itu penuh. Tumpukan kotak, perabotan tua yang ditutupi kain putih. Persis seperti yang Randy bilang. Jihan masuk. Ia menutup pintu pelan di belakangnya. Ia menyapukan cahaya senter ke sekeliling. Kotak-kotak itu berlabel, buku ibu. Pakaian ibu. Jihan berjalan lebih dalam. Di balik sebuah lemari besar yang usang, ia melihatnya. Dindingnya berbeda. Di satu sisi, dindingnya bata. Di sisi lain, dindingnya plester yang lebih baru. Jihan mendekat. Ia menyorotkan senternya ke dinding plester itu. Dan di sana, di bagian bawah, tersembunyi di balik bayang-bayang lemari, ada goresan. Bukan goresan biasa. Itu adalah goresan kuku. Puluhan goresan yang panik dan putus asa. Goresan kuku manusia yang mencoba keluar. Tangan Jihan gemetar hebat. Ponselnya hampir jatuh. Ia menyorotkan cahaya lebih dekat. Di antara goresan-goresan itu, ada sesuatu yang terukir paksa dengan benda tajam. Mungkin dengan kuku yang sudah patah. Satu kata. TOLONG. Dan di bawahnya, beberapa huruf yang hampir tidak terbaca. Maes. Jihan menutup mulutnya untuk menahan teriakannya. Ia tersandung mundur. Ia menabrak sebuah kotak. Dari dalam kotak itu, sebuah bingkai foto kecil jatuh. Jihan mengambilnya. Foto Marissa. Tersenyum cerah, memeluk Randy. Ini bukan gudang peninggalan. Ini adalah makam. Napas Jihan tercekat di tenggorokannya. Ia menatap dinding itu. Dinding yang menjadi saksi bisu akhir hidup seorang wanita. Tolong. Marissa. Rasa takut yang dingin menjalar dari tulang punggungnya, jauh lebih dingin daripada lantai gudang yang ia pijak. Ini bukan lagi tentang dirinya yang dipukuli. Ini adalah kenyataan bahwa pria yang tidur di sebelahnya selama 5 tahun adalah seorang monster. Seorang pembunuh berdarah dingin yang mengubur korbannya di dalam rumahnya sendiri. Ia harus pergi. Ia harus keluar dari sini. Tapi ia tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Randy akan menyangkalnya. Polisi tidak akan percaya padanya hanya dengan cerita. Mereka akan mempercayai Randy, sang pengusaha dermawan. Mereka akan menganggap Jihan istri stres yang berhalusinasi. Ia membutuhkan bukti. Tangannya yang gemetar merogoh saku gamisnya. Bukan saku tempat ia menyimpan kunci. Saku lainnya. Disitulah Bei Asih, sebelum cuti, menyelipkan sebuah ponsel tua. Buat jaga-jaga, Non. Kalau tuan macam-macam, kata Bei Asih waktu itu. Jihan pikir Bei Asih hanya khawatir ia akan dipukuli. Ia tidak tahu Bei Asih baru saja memberinya senjata terpenting dalam hidupnya. Layar ponsel itu menyala, cahayanya terasa membutakan di kegelapan gudang. Baterainya tinggal 30%. Cukup. Jihan mengangkat ponsel itu.
Ia menahan isak tangisnya. Ia harus fokus. Ia mengambil foto. Berkali-kali. Ia memotret dinding plester yang berbeda warna. Ia memotret dari dekat goresan-goresan kuku yang mengerikan itu. Ia memfokuskan kameranya pada tulisan, "Tolong Maris." Ia memotret bingkai foto Marisa yang tersenyum di sebelah kotak. Ia memotret keseluruhan gudang, menunjukkan letak dinding itu tersembunyi di balik lemari. Setiap bunyi, klik, dari kamera ponsel itu terasa seperti paku yang menancap di peti mati Randy. Setelah belasan foto, ia tahu ia harus segera mengirimkannya. Sinyal di gudang bawah tanah ini sangat lemah. 1 bar. Ia harus mengirimkannya sekarang, sebelum Randy pulang. Ia membuka pesan. Mengetik nama yang sudah ia hafal di luar kepala, Dr. Heru. "Dokter," tulisnya. Jari-jarinya kaku. "Ini Jihan. Gudang. Anda benar. Randy bohong. Dia ada di sini. Marisa ada di sini. Terkubur di dinding." Ia menekan tombol kirim. Pesan itu berputar. "Mengirim. Ayo, ayo." Bisik Jihan. Pesan terkirim. Sekarang foto-fotonya. Ia memilih 5 foto yang paling jelas. Ia menekan tombol kirim. Prosesnya lambat sekali. 1 bar sinyal berkedip-kedip. Jihan memegangi kepalanya. Rasa sakit dari gegar otaknya kembali berdenyut, bercampur dengan panik. Terkirim. 5 foto itu berhasil terkirim. Jihan langsung mematikan ponsel itu dan memasukkannya kembali ke saku. Sekarang ia harus mengembalikan semuanya seperti semula. Ia meletakkan bingkai foto Marisa kembali ke dalam kotak. Persis seperti posisinya jatuh. Ia mendorong lemari besar itu kembali menutupi dinding. Debu berterbangan, membuatnya terbatuk pelan. Ia bergegas keluar gudang. Tangannya gemetar saat ia memasukkan kunci ke gagang pintu. Ia menguncinya. Lalu ia memutar kombinasi angka di gembok, kembali ke 2208. Ia menggantung gembok itu kembali di tempatnya. Pintu itu tertutup. Rahasia itu kembali terkunci. Tapi kini, rahasia itu sudah ada di luar. Jihan berlari tertatih-tatih. Rasa sakit di tulang rusuknya menusuk-nusuk, tapi adrenalin memompanya. Ia kembali ke halaman belakang. Memanjat adalah bagian tersulit. Turun jauh lebih mudah. Ia harus naik melalui teralis tanaman rambat. Kakinya terpeleset beberapa kali. Ia menggigit bibirnya menahan ringisan sakit saat tangannya bergesekan dengan kayu kasar. Ia berhasil mencapai atap garasi. Ia merangkak, lalu memanjat masuk kembali melalui jendela kamarnya. Ia aman. Di dalam penjaranya. Ia segera menutup dan mengunci jendela. Ia menyeka jejak tanah dari tangannya di celananya. Lalu, kunci. Ia harus mengembalikan kunci itu. Ia berjalan ke rak buku. Jantungnya berdebar begitu keras di dadanya. Ia mengambil buku yang salah, yang ia gunakan untuk kamuflase. Ia menukarnya dengan buku berlubang yang asli. Ia mengambil kunci dari sakunya. Tangan Jihan begitu gemetar, hingga ia kesulitan memasukkan kunci itu kembali ke lubangnya. Akhirnya, kunci itu masuk. Ia menutup buku itu. Ia meletakkannya kembali di rak. Persis di posisi semula. Ia berlari ke tempat tidur rumah sakit. Ia merebahkan dirinya, menarik selimut hingga ke dada. Ia mencoba mengatur napasnya agar terlihat seperti orang yang sedang tidur. Tidak sampai 5 menit kemudian. Suara mobil Randy menderu masuk ke garasi dengan kecepatan tinggi. Pintu mobil dibanting. Langkah kaki Randy terdengar marah, berlari menaiki tangga. Pintu kamar dibuka dengan kasar. Kunci diputar paksa. Randy berdiri di sana. Wajahnya merah padam, bukan karena alergi, tapi karena amarah. "Bohong," teriak Randy. "Audit itu bohong. Tidak ada siapa-siapa di kantor. Itu hanya email palsu." Jihan membuka matanya perlahan. Memasang wajah paling bingung dan ketakutan yang ia bisa. "Mas? Ada apa? Mas sudah pulang?" Randy menatapnya. Matanya menyipit. Ia berjalan mondar-mandir di kamar seperti singa dalam kandang. "Kamu," katanya, menunjuk Jihan. "Ini pasti ulahmu. Kamu menghubungi seseorang. Kamu menghubungi dokter sialan itu." Aku tidak punya ponsel, Mas." "Kamu mengambilnya?" cicit Jihan. Randy berhenti. Ia menatap Jihan. "Kenapa kamu berkeringat?" tanyanya pelan, suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Aku mimpi buruk." Jihan tergagap. "Aku mimpi, jatuh lagi. Rusukku sakit." Randy tidak percaya. Ia mengamati Jihan. Matanya memindai setiap sudut kamar.
Ia seperti predator yang mencium bau darah. Ia berjalan ke arah jendela. Jantung Jihan serasa berhenti berdetak. Randy menyentuh gagang jendela. Ia membukanya. Ia melihat keluar, ke atap garasi. Lalu ia melihat ke bawah, ke bingkai jendela. Di sana, di ket putih bingkai jendela, ada sedikit noda tanah yang tidak sempat Jihan bersihkan. Randy menyentuh noda itu dengan jarinya. Ia menatap tanah di ujung jarinya. Keheningan melanda kamar itu. Randy menutup jendela perlahan. Ia berbalik menghadap Jihan. Wajahnya tidak lagi marah. Wajahnya tenang. Ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada amarahnya. "Kamu keluar," katanya. "Itu bukan pertanyaan." "Mas, aku tidak." "Kamu keluar dari kamar ini." Randy berjalan pelan ke arah rak buku. Jihan berhenti bernapas. Randy tidak ragu-ragu. Ia langsung mengambil buku sastra klasik yang tebal itu. Ia membukanya di depan wajah Jihan. Kunci itu ada di sana. Jihan mengira ia akan selamat. Tapi Randy menatap kunci itu. Lalu ia menatap Jihan. "Kuncinya masih di sini," bisiknya. Ia lalu menyentuh kunci logam itu dengan jarinya. Tapi kuncinya hangat. Mata Randy beralih dari kunci itu ke wajah Jihan yang pucat pasi. "Kamu mengambilnya," desis Randy. "Kamu ke gudang." Jihan menggeleng cepat, air matanya mulai mengalir. "Apa yang kamu lihat?" Randy berteriak, suaranya memecahkan keheningan. Ia melemparkan buku itu ke dinding. "Mas, aku tidak tahu." "Bohong." Randy melangkah maju. Ia menarik selimut dari tubuh Jihan dengan satu sentakan. Ia melihat noda tanah di gamis Jihan yang tadi ia gunakan untuk menyekat tangan. Mata Randy membelalak. Topengnya hancur. Wajahnya kini adalah wajah panik seorang pembunuh yang ketahuan. "Kamu tahu?" bisik Randy. "Sialan. Sialan, kamu tahu." Randy mengangkat tangannya, bukan lagi untuk menampar. Tangannya terkepal erat. Ia akan menghabisi Jihan. "Di sini. Saat ini juga." "Mas, jangan." Jihan menjerit, ia berguling dari tempat tidur, mencoba menghindar. Tapi Randy lebih cepat. Ia mencengkeram lengan Jihan dengan kasar, menariknya berdiri. Rasa sakit yang menyengat dari tulang rusuknya membuat Jihan hampir pingsan. Ia terhempas ke dinding. "Kamu pikir kamu siapa?" Randy berteriak, wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Jihan. Ludahnya berhamburan. "Kamu pikir kamu bisa menjebakku? Kamu dan dokter itu?" "Aku tidak tahu apa-apa," isak Jihan. "Kamu ke gudang. Kamu melihatnya." Randy mengguncang tubuh Jihan dengan keras. Kepala Jihan terbentur dinding di belakangnya. Dunia berputar. "Kamu akan bernasib sama seperti dia, Jihan," desis Randy. Ia melepaskan Jihan, membuatnya jatuh terpuruk di lantai. Randy meraih ponselnya. Ia terlihat panik sekarang. Ia tahu Jihan sudah mengirim bukti. Ia harus bertindak cepat. "Ya, halo?" Randy berbicara di telepon. "Ada masalah besar. Kamu harus datang ke rumahku. Sekarang juga. Bawa peralatanmu. Kita harus membereskan sesuatu." "Ya, cepat." Jihan mendengarnya dengan ngeri. "Peralatan? Membereskan sesuatu?" Randy memanggil seseorang untuk membantunya. Membantunya membunuh Jihan. Membantunya membuat Jihan hilang, seperti Marissa. Tidak. Jihan tidak akan membiarkan ini terjadi. Ia sudah sampai sejauh ini. Ia melihat sekeliling dengan putus asa. Ia terkurung. Randy berdiri di antara ia dan pintu. Ia tidak akan bisa lari. Randy masih sibuk di telepon, mondar-mandir sambil memberi instruksi. "Aku tidak peduli kamu di mana. Datang sekarang atau kita berdua habis." Mata Jihan tertuju pada meja kerja Randy di sudut kamar. Tempat Randy duduk saat menemani Jihan. Di sana ada gelas air putih. Dan di sebelahnya ada mangkuk keramik kecil. Mangkuk berisi kacang-kacangan. Kacang almond, kenari, dan kacang mete. Jihan ingat. Ingatan yang terkubur lama. Pesta ulang tahun Randy 3 tahun lalu. Seorang tamu tidak sengaja membawa kue berisi selai kacang. Randy memakannya sepotong kecil. Dan dalam hitungan menit, wajahnya membengkak, ia tidak bisa bernapas, dan harus dilarikan ke UGD. Anafilaksis. Alergi kacang yang mematikan. Randy selalu berhati-hati. Tapi dia selalu menyimpan kacang almond dan kenari di meja kerjanya. Dia bilang itu aman. Yang mematikan baginya adalah kacang tanah dan kacang mete. Dan mangkuk itu berisi campuran keduanya.
Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Kesempatan yang gila dan berbahaya. Randy menutup telepon. Ia berbalik menatap Jihan yang masih di lantai. Wajahnya adalah topeng kebencian. Nah, Jihan. Sambil menunggu temanku datang, bagaimana kalau kamu ceritakan apa saja yang kamu lihat di bawah sana? Randy berjalan mendekati Jihan. Mas, Jihan pura-pura terisak lebih keras. Tolong, rusukku sakit sekali. Aku tidak bisa bernapas. Air, boleh aku minta air? Randy berhenti. Ia mendengus. Manja. Bahkan di saat seperti ini. Ia berbalik, membelakangi Jihan, berjalan ke meja kerjanya untuk mengambil gelas air. Itu adalah detik yang Jihan butuhkan. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Jihan melompat. Ia tidak mengambil air. Ia menyambar mangkuk keramik berisi kacang itu. Randy berbalik sambil membawa gelas. Minum. Jihan tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya. Ia melemparkan seluruh isi mangkuk itu ke wajah Randy. Kacang-kacangan itu menghujani wajah Randy. Apa-apaan? Randy berteriak. Tapi itu belum selesai. Jihan tahu itu tidak cukup. Ia harus memaksanya masuk. Ia mengambil segenggam kacang yang jatuh di lantai. Saat Randy terbatuk dan mengusap matanya, Jihan maju dan mendorong paksa segenggam kacang itu ke dalam mulut Randy yang terbuka. Uhuk. Gila. Randy mendorong Jihan hingga terjatuh. Ia meludahkan kacang-kacang itu. Kamu. Tapi sudah terlambat. Jihan melihatnya. Reaksinya dimulai. Instan dan brutal. Randy mulai terbatuk hebat. Batuk kering yang berubah menjadi suara siulan. Ia mencengkeram lehernya. Apa-apa yang? Matanya membelalak ngeri saat ia menyadari apa yang baru saja terjadi. Kacang mete. Ia menatap Jihan dengan mata yang mulai memerah dan berair. Obat. Randy terengah. EpiPen di tasku. Ia menunjuk tas kerjanya yang tergeletak di dekat pintu. Jihan berdiri perlahan. Ia menatap suaminya, pria yang telah menyiksanya selama bertahun. Jihan, pria yang membunuh Marisa. Pria itu kini berlutut di depannya. Wajahnya mulai membengkak dan memerah. Randy merangkak panik ke arah tasnya. Jihan melangkah dan menendang tas itu jauh-jauh. Tidak, kata Jihan. Suaranya datar. Dingin. Mata Randy membelalak. Ini adalah ketakutan yang murni. Ketakutan akan kematian. Ia tidak pernah melihat Jihan seperti ini. Ia tidak pernah melihat korban yang melawan. Tolong. Jihan, aku tidak bisa napas. Randy mencakar-cakar lehernya sendiri. Suaranya hanya desisan pelan. Wajahnya berubah menjadi keunguan. Jihan memandangnya. Ia punya pilihan. Ia bisa diam saja. Ia bisa menonton monster ini mati di kakinya. Ini akan jadi akhir yang mudah. Tapi Dr. Heru tidak ingin dia mati. Dr. Heru ingin keadilan. Marisa pantas mendapatkan keadilan. Di mana ponselmu? Tanya Jihan. Randy tidak mengerti. Ia hanya menunjuk tasnya, tempat EpiPen-nya berada. Ponselmu, teriak Jihan. Ponsel yang kamu pakai menelepon tadi, berikan padaku. Randy, dalam kabut kekurangan oksigen, menepuk-nepuk saku celananya dengan panik. Jihan membungkuk dan merogoh saku celana Randy, mengambil ponsel pintar yang mahal itu. Randy menatapnya, memohon. Tubuhnya mulai kejang-kejang kecil. Jihan memegang ponsel Randy di satu tangan. Di tangan lain, ia berjalan ke tas kerja Randy, membukanya, dan mengeluarkan suntikan EpiPen. Randy mengulurkan tangannya yang gemetar. Jihan menatap suntikan itu, lalu ke Randy yang sekarat. Kamu tidak akan mati semudah itu, kata Jihan. Kamu akan membayar semuanya. Ia membuka tutup pengaman EpiPen itu dan dengan satu gerakan kuat, ia menusukkannya ke paha Randy, tepat menembus kain celananya. Randy tersentak kencang. Ia mengambil napas panjang yang serak dan menyakitkan, seperti orang yang baru muncul dari dalam air. Adrenalin dari suntikan itu langsung bekerja. Ia terbatuk hebat, tapi napasnya kembali. Ia menatap Jihan dengan campuran rasa takut, benci, dan tidak percaya. Jihan berdiri di atasnya, memegang ponsel Randy. Ia sudah tahu kata sandinya. Ia terlalu sering melihat Randy membukanya. 1001, tanggal ulang tahun Randy. Ponsel itu terbuka. Jihan mencari kontak. Dr. Heru. Ia menekan tombol panggil. Jihan? Suara Heru terdengar cemas di seberang sana. Saya menerima foto-fotonya. Kamu di mana? Apa kamu aman? Jihan menatap suaminya yang masih terkapar di lantai,
bernapas dengan susah payah. Saya aman, Dok, kata Jihan, suaranya mantap. Saya punya Randy. Dan saya punya ponselnya. Cepat ke sini. Bawa polisi. Suara Heru di seberang telepon terdengar panik, bercampur dengan deru angin seolah ia sedang berlari. Jihan, bertahanlah. Aku sudah di jalan. Aku menelepon polisi begitu mendapat fotomu. Kami hanya beberapa menit lagi. Cepat, Dok, kata Jihan. Napasnya masih terengah, tapi suaranya stabil. Randy, dia memanggil seseorang. Seseorang untuk membereskan aku. Di lantai, Randy mendengarnya. Wajahnya yang bengkak dan pucat karena sisa-sisa reaksi alergi, kini berubah menjadi ngeri. Ia tahu permainan telah berakhir. Temannya, pembersih, itu, akan datang ke sini dan berjalan lurus ke dalam perangkap polisi. Jihan tidak memutus sambungan telepon dengan Heru. Ia membiarkan salurannya terbuka, meletakkannya di meja agar Heru bisa mendengar semua yang terjadi. Ia menatap Randy, yang masih terkapar lemah. Siapa yang Mas panggil? Tanya Jihan. Nada suaranya bukan lagi nada istri yang ketakutan. Itu adalah nada seorang interrogator. Randy hanya menggeleng. Ia tidak punya tenaga untuk bicara. Suntikan EpiPen menyelamatkan hidupnya, tapi tidak mengembalikan kekuatannya. Tubuhnya masih berperang melawan sisa-sisa alergen. Saat itulah mereka mendengarnya. Suara mobil lain. Bukan sirene. Sebuah sedan hitam yang melaju cepat dan berhenti mendadak di depan rumah. Jantung Jihan berdebar. Terlambat. Teman Randy sudah tiba sebelum polisi. Langkah kaki berat terdengar di teras, lalu suara pintu depan dibuka paksa. Randy pasti memberinya akses. Randy, di mana kamu? Sebuah suara pria yang dalam menggema dari lantai bawah. Randy mencoba berteriak, tapi yang keluar hanya desisan lemah. Langkah kaki itu menaiki tangga. Cepat. Seorang pria tinggi besar, berpakaian serba hitam, muncul di ambang pintu kamar. Ia berhenti mendadak. Pemandangannya pasti sangat membingungkan. Ia datang untuk membereskan seorang istri. Yang ia temukan adalah bosnya yang terkapar di lantai, bengkak dan nyaris tak sadarkan diri, sementara sang istri berdiri tegak memegang ponsel. Pria itu, mari kita panggil Sandy, menatap Jihan, lalu ke Randy. Bos, apa yang terjadi? Dia tahu, desis Randy, menunjuk Jihan. Berbereskan dia, Sandy. Cepat. Sandy menatap Jihan. Ia mulai melangkah masuk ke kamar. Ia adalah pria yang terbiasa melakukan perintah kotor. Tapi Jihan tidak mundur. Sandy, kan? Kata Jihan, suaranya mengejutkan, begitu tenang. Aku tahu Randy meneleponmu. Aku tahu dia menyuruhmu datang untuk membereskan aku. Sandy berhenti. Kamu tahu apa, Nyonya? Aku tahu Randy mengubur Marisa di dinding gudang bawah, kata Jihan lugas. Wajah Sandy langsung pucat. Ia melirik Randy, mencari konfirmasi. Wajah Randy yang penuh teror sudah menjawabnya. Aku punya fotonya. Aku punya buktinya, lanjut Jihan, menunjuk ponsel Randy di tangannya. Dan aku punya rekaman panggilan Randy kepadamu 5 menit yang lalu. Panggilan yang menyuruhmu datang ke sini untuk membantunya. Jihan mengangkat ponsel itu. Aku juga sedang menelepon polisi sekarang. Mereka mendengar suaramu. Mereka mendengar Randy menyuruhmu membereskan aku. Di seberang saluran, Jihan mendengar suara Heru. Benar, Sandy. Kami merekamnya. Anda terlibat pembunuhan jika Anda menyentuhnya. Sandy membeku. Ini bukan pekerjaan bersih-bersih biasa. Ini adalah jebakan. Ia datang untuk membantu pembunuh, dan sekarang ia akan menjadi kaki tangannya. Aku tidak tahu apa-apa soal gudang, kata Sandy gugup, mengangkat tangannya. Kalau begitu pergilah, kata Jihan. Randy sudah selesai. Jangan ikut tenggelam bersamanya. Pergi sekarang, sebelum polisi sampai. Sandy menatap Randy yang memohon di lantai. Randy adalah sumber uangnya. Tapi kebebasannya jauh lebih berharga. Sandy membuat keputusan. Ia berbalik badan dan berlari. Ia menuruni tangga lebih cepat daripada saat ia naik. Beberapa detik kemudian, Jihan mendengar suara mobilnya menderu, meninggalkan halaman rumah. Randy menatap Jihan dengan kebencian murni. Ia ditinggalkan, dikhianati, dikalahkan oleh wanita yang ia anggap lemah. Dan tepat pada saat itu, suara yang paling melegakan di dunia terdengar. Sirene. Bukan hanya satu, tapi beberapa. Semakin dekat, semakin keras.
Lampu biru dan merah berputar-putar di luar jendela, menerangi kamar yang kacau itu. Jihan akhirnya bisa bernapas. Ia berjalan ke pintu, membukanya lebar-lebar. Polisi. Buka pintunya. Terdengar gedoran keras di lantai bawah. Di atas. Kami di kamar utama, teriak Jihan sekuat tenaga. Beberapa polisi berseragam lengkap menyerbu masuk, senjata teracung. Di belakang mereka, dengan wajah tegang penuh kecemasan, adalah Dr. Heru. Mata Heru langsung tertuju pada Jihan. Jihan, kamu baik-baik saja? Jihan mengangguk. Ia tidak menangis. Ia sudah selesai dengan air mata. Ia menyerahkan ponsel Randy kepada polisi. Randy di lantai. Dia baru saja mengalami syok anafilaksis. Dia tidak berbahaya, tapi jangan biarkan dia menyentuh apapun. Heru bergegas memeriksa Randy, memastikan ia stabil secara medis untuk ditangkap. Polisi memborgol Randy yang lemah, membacakan hak-haknya. Randy tidak melawan. Matanya kosong. Buktinya ada di gudang, kata Jihan kepada polisi yang memimpin. Di bawah tangga belakang. Dia menyembunyikannya di balik lemari. Di dinding. Ambil kuncinya, Jihan menunjuk rak buku. Di dalam buku sastra itu. Seorang polisi mengambil kunci itu. Tim yang lain, dipimpin oleh Heru, bergegas ke bawah. Jihan mengikuti mereka, berjalan pelan, setiap langkah terasa sakit tapi penuh kemenangan. Mereka tiba di depan pintu gudang. Polisi membuka gemboknya, membuka kuncinya. Gudang itu dibuka. Baunya apa? Di balik lemari itu, kata Heru, suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. 2 orang polisi menggeser lemari tua yang berat itu. Dan di sanalah dinding itu. Dinding plester yang masih baru. Dengan goresan-goresan kuku yang mengerikan. Ya Tuhan, bisik seorang polisi muda. Bongkar, perintah komandan polisi. Mereka tidak menunggu tim forensik. Ini adalah situasi darurat. Mereka menggunakan linggis. Suara plester yang dihancurkan menggema di rumah yang hening itu. Potongan-potongan dinding mulai berjatuhan. Lalu, baunya tercium. Bau kematian yang disembunyikan. Hentikan. Randy, yang dibawa turun oleh 2 polisi, tiba-tiba berteriak. Ini adalah teriakan terakhirnya. Jangan sentuh dia, biarkan dia tenang. Tapi sudah terlambat. Sebuah lubang menganga di dinding. Di kegelapan di baliknya, di antara puing-puing bata dan semen kering, terlihat sesuatu. Kain. Tulang. Dr. Heru terhuyung mundur. Ia bersandar ke dinding, menutup wajahnya. Isak tangis yang ia tahan selama bertahun-tahun akhirnya pecah. Adiknya telah ditemukan. Jihan menatap Randy. Randy tidak lagi menatap dinding. Ia menatap Jihan. Di matanya tidak ada penyesalan. Hanya kebencian yang dalam. Kamu, desis Randy, saat polisi menyeretnya keluar. Kamu seharusnya mati di tangga itu. Jihan hanya menatapnya, diam. Saat Randy melewatinya, Jihan berbisik pelan, hanya untuk didengar oleh Randy. Tidak, Mas. Ini adalah karma. Untuk Marisa. Randy berteriak marah, tapi polisi terus menariknya keluar dari rumah itu, keluar dari kehidupan Jihan, untuk selamanya. Persidangan Randy menjadi berita utama nasional selama berbulan-bulan. Pengusaha muda brilian, dermawan, filantropis, ternyata adalah monster berdarah dingin. Ruang sidang selalu penuh. Media meliputnya tanpa henti. Tim pengacara Randy, yang dibayar mahal dengan sisa-sisa asetnya yang tidak dibekukan, berusaha keras. Mereka mencoba segalanya. Mereka melukis Jihan sebagai istri yang tidak stabil secara mental, pencemburu, dan pendendam. Mereka menuduh Jihan bersekongkol dengan Dr. Heru, yang mereka sebut memiliki obsesi tidak sehat terhadap Randy karena patah hati adiknya. Mereka bahkan berargumen bahwa Jihanlah yang menjebak Randy, bahwa Jihan yang membunuh Marisa. Nyonya Jihan, kata pengacara Randy dengan nada meremehkan. Anda bersaksi bahwa suami Anda memukuli Anda setiap hari. Tapi tidak ada satupun laporan polisi. Tidak ada satupun catatan medis. Sampai Anda jatuh dari tangga, bukan? Jihan duduk di kursi saksi. Ia mengenakan hijab berwarna krem yang tenang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Ia menatap pengacara itu, lalu beralih ke juri. Saya tidak melapor, kata Jihan, suaranya jelas dan mantap. Saya takut. Saya takut dia akan membunuh saya, seperti dia membunuh Marisa. Tapi tidak adanya laporan bukan berarti tidak adanya kejahatan. Tidak ada bukti, bentak pengacara itu. Ada, kata Dr. Heru,
Saat tiba gilirannya bersaksi, ia menunjukkan foto-foto yang diambilnya di UGD. Ini, memar-memar di lengan Nyonya Jihan. Kontusio di tulang rusuknya. Warnanya berbeda-beda. Ini menunjukkan pola kekerasan yang berulang, terjadi dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Ini bukan luka dari satu kali jatuh. Bukti terkuat datang dari tim forensik. Autopsi terhadap jasad Marisa menunjukkan tanda-tanda pencekikan. Waktu kematiannya cocok dengan saat ia menghilang. DNA Randy ditemukan di bawah kuku-kuku Marisa yang patah, hasil dari perlawanan terakhirnya. Lalu, ada ponsel Randy. Rekaman panggilannya kepada Sandi. Pesan-pesan lama kepada Marisa yang penuh ancaman. Semuanya terbuka. Pukulan terakhir adalah kesaksian Jihan tentang serangan alergi. Terdakwa sekarat di depan Anda, kata jaksa. Dia tidak bisa bernapas. Anda bisa saja membiarkannya mati. Kenapa Anda menyelamatkannya? Jihan menatap Randy, yang duduk di kursi terdakwa dengan setelan jas mahal, masih berusaha mempertahankan citranya. Kematian terlalu mudah untuknya, kata Jihan. Kematian adalah pelarian. Saya tidak ingin dia lari. Saya ingin dia diadili atas apa yang dia lakukan pada saya. Dan saya ingin dia membayar atas apa yang dia lakukan pada Marisa. Saya ingin keadilan. Ruang sidang hening. Para juri menatap Jihan dengan rasa hormat. Hari putusan. Ruangan itu penuh sesak. Jihan duduk di barisan depan, di samping Dr. Heru. Hakim membacakan putusannya. Berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kesaksian para saksi, pengadilan menyatakan terdakwa, Randy bersalah atas pembunuhan berencana terhadap saudari Marisa, dan terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang sistematis terhadap istrinya, saudari Jihan. Randy menatap hakim, wajahnya kaku. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Palu diketuk. Suaranya menggema. Randy tidak berteriak. Ia hanya terkulai di kursinya. Aura kekuasaannya lenyap seketika. Ia kini hanya seorang narapidana. Saat polisi menggiringnya keluar, ia terlihat seperti pria tua yang kalah. Di luar ruang sidang, Dr. Heru memeluk Jihan. Bukan pelukan romantis. Itu adalah pelukan dua orang yang selamat dari badai. Sudah selesai, Jihan, bisik Heru. Terima kasih. Kamu telah memberi kedamaian untuk adikku. Kita berhasil, Dok, balas Jihan. 1 tahun kemudian. Sebuah rumah sederhana namun asri berdiri di pinggir kota. Jauh dari rumah penjara Randy, yang sudah lama disita oleh bank. Halamannya ditanami bunga-bunga. Suasananya tenang. Jihan, dengan hijab panjangnya, sedang menyiram tanaman di taman depan. Ia terlihat berbeda. Lebih sehat. Pipinya lebih berisi. Dan matanya tersenyum. Itu adalah senyum tulus yang sudah lama hilang. Di depan rumah itu terpasang sebuah plang kayu sederhana. Ukirannya jelas, Rumah Aman Jihan Marisa, Yayasan Perlindungan Korban Kekerasan. Sebuah taksi online berhenti di depan gerbang. Seorang wanita muda keluar. Ia ragu-ragu. Hijabnya sedikit berantakan, dan ia terus menunduk, menyembunyikan memar di pipinya di balik kacamata hitam besar. Ia memeluk tasnya erat-erat. Jihan melihatnya. Ia meletakkan selang airnya. Ia berjalan pelan ke gerbang, membukanya. Wanita muda itu tersentak kaget, takut. Jihan tersenyum lembut. Senyum seseorang yang mengerti. Jangan takut, kata Jihan, suaranya menenangkan. Kamu sudah sampai. Kamu aman di sini. Jihan mengulurkan tangannya. Bukan tangan lemah yang dulu gemetar saat mengadu kopi. Tapi tangan yang kuat. Tangan yang telah berjuang dan menang. Wanita muda itu menatap tangan Jihan, lalu menatap mata Jihan. Setelah ragu sejenak, ia meraih tangan itu. Jihan menggenggamnya erat, menuntunnya masuk ke dalam rumah. Menuntunnya menuju awal yang baru.